Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, bagaimana kabarnya, sehat? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar ya. Semoga sahabatku semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabatku semua, untuk kali ini saya akan membahas mengenai azab seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ini sering terjadi sahabatku semua. Sahabatku semua, ayah dan ibu adalah kedua orang yang Allah ciptakan untuk melindungi dan menyayangi kita. Dan kewajiban kita sebagai anak adalah menghormati dan membahagiakan kedua orang tua. Tidak bisa diungkapkan dengan apapun atas jasa-jasa yang telah mereka lakukan untuk kita, terutama ibu yang telah melahirkan kita ke dunia dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Begitu pula dengan seorang ayah, beliau banting tulang setiap hari demi bisa memberikan makan anak dan istri dan tidak mempedulikan kesehatan sendiri. Dan kita sebagai anak wajib untuk membalas apa yang telah orang tua lakukan demi kita, meskipun tidak seberapa. Mungkin ketika kita tidak bisa memberinya, setidaknya kita berhenti menjadi beban orang tua, berhenti meminta sesuatu kepada orang tua yang di luar kemampuannya. Jikapun mau minta kepada orang tua, memintalah sewajarnya. Jikapun orang tua tidak bisa mengabulkan permintaan sahabat, maka tolong jangan pernah memaksanya untuk mengabulkan permintaan sahabat. Belajarlah untuk selalu bersabar. Ingat sahabatku, ketika orang tua diminta sesuatu yang di luar batas kemampuannya, maka hati orang tua menangis, sedih. Sahabatku semua, orang tua yang mana yang tidak sayang pada anaknya? Pasti semua orang tua sayang kepada anaknya. Keinginan orang tua sama seperti orang lain yang bisa memberikan segala sesuatu yang diberikan kepada anak-anaknya. Jika melihat orang lain anaknya diberikan sesuatu, maka orang tua kita juga sama keinginannya, ingin memberinya sesuatu kepada kita. Hati orang tua sedih, menangis ketika ia tidak bisa memberi kebahagiaan kepada anaknya. Sahabatku semua, kalian harus tahu, sebenarnya ketika permintaan sahabat tidak dipenuhi oleh orang tua, itu bukan berarti orang tua tidak mampu membelikannya, namun orang tua belum mampu membelinya. Dan orang tua bukan cuma sebatas gak mampu, tapi orang tua selalu memikirkan keinginan kita dan mencari cara agar keinginan anaknya tercapai. Sahabatku semua, kita harus sabar, jangan sampai melukai hati kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya jasa kedua orang tua itu tidak akan pernah bisa terbalas dengan apapun. Sekalipun menjadi orang yang terkaya di dunia, terkaya di muka bumi, terkaya di seluruh dunia, kalian gak akan pernah bisa menggantikannya. Sahabatku semua, namun dari dulu sampai sekarang masih banyak anak-anak yang tidak tahu diri, yang berani nyuruh-nyuruh dan membentak-bentak ibu dan bapaknya. Bahkan ada anak ketika tidak diturutin maunya, dia berani membunuh kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak seperti itu dikatakan sebagai anak durhaka, dan sepantasnya dia mendapatkan azab balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabatku semua, apabila seorang anak membangkang, angkuh, durhaka kepada orang tuanya, maka Allah akan menunjukkan azabnya di dunia sampai di akhirat.
Azab di dunia bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya berupa hidup kesengsaraan. Tidak akan pernah bahagia hidupnya. Sulit ketika sakaratul maut, dan di akhirat sungguh akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sahabatku semua, ada beberapa hal yang akan terjadi ketika anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Seperti anak tersebut haram masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat gelar kafir. Allah akan memberikan azab dunia, dosanya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, membatalkan semua amalan ibadahnya, diharamkan mencium bau surga, terputus rezekinya, dan termasuk dalam orang yang mendapatkan kerugian besar. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, yuk sahabatku semua, untuk selalu menyayangi dan mencintai kedua orang tua sepenuhnya. Hargai mereka yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita. Jika sahabat menyanyiakan kedua orang tua, nyakitin orang tua, nyiksa batinnya semasih hidup gara-gara ulah dan perbuatan sahabat, maka ketika nanti kedua orang tua sudah tiada, sahabat akan menyesal seumur hidup karena sudah menyanyiakan, selalu menyakitin hatinya. Kalau sudah gak ada, sahabat bisa apa? Gak bakalan bisa apa-apa. Maka berbuat dan bersikap baiklah terhadap kedua orang tua. Sahabatku semua, apabila saat ini suka marah terhadap orang tua, berantem sama orang tua, minta ini, minta itu dengan sikap yang tidak semestinya dilakukan terhadap orang tua, arogan dan sebagainya, maka minta maaflah kepada kedua orang tua sebelum terlambat. Ingat, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Oke sahabatku semua, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.